Halo, selamat malam pemirsa. One on One menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Anda pasti sudah tahu siapa narasumber kita malam hari ini di One on One. Ia adalah Airin Rahmidiani. Nah, kalau misalkan kita berbicara soal pilkada pemirsa, ada beberapa drama mungkin yang terjadi dalam proses pencalonan calon kepala daerah dari sejumlah pihak ataupun juga dari sejumlah provinsi yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah pencalonan calon gubernur Provinsi Banten. Nama Airin Rahmidiani ini sebelumnya sempat kita dengar akan diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur Provinsi Banten. Kemudian ternyata berubah di pertengahan jalan. Tapi meskipun akhirnya nama Airin Rahmidiani ini diajukan kembali oleh Partai Golkar dan juga berkoalisi dengan PDIP untuk menjadi calon gubernur Provinsi Banten. Apa yang sebetulnya melatar belakangi peristiwa ini? Ada cerita apa di balik itu semua? Langsung saja saya sapa malam hari ini bersama saya. Di samping saya sudah ada Ibu Airin. Selamat malam Bu Airin. Selamat malam Mbak Tisa. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Airin sudah hadir. Menyempatkan untuk datang ke studio kami di One on One. Bu Airin, kalau kita mendengar bahwa dia mengatakan tampaknya untuk pencalonan kepala daerah Provinsi Banten khususnya nama Bu Airin ini cukup agak dramatis. Sepakat nggak dengan statement itu? Bagi saya politik itu dinamis dan kejadian karena ini pilkada serentak ya, baru beres pileg, pilpres, terus begitu pilkada serentak di 514 kabupaten kota dan di 37 provinsi. Tentu banyak hal yang bisa dibilang drama atau enggak tergantung kita menilainya. Tapi bagi saya prinsipnya pilkada itu dinamis, sampai kapanpun juga politik itu dinamis. Dan kemarin ya saya bersyukur dengan kejadian di saya pribadi tentunya banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya di mana teman-teman relawan, jaringan, konstituen rasanya tambah sayang sama saya, mudah-mudahan tambah sayang dan tambah banyak mendoakan, terutama para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, pendukung, partai pengusung hari ini semakin solid untuk terus kita bergerak, bisa meyakinkan masyarakat pada saat nanti tanggal 27 November untuk datang ke TPS tentunya untuk bisa insya Allah amin memilih saya dan Pak Ade Sumardi. Awalnya sempat kecewa nggak ketika di awal kita mendengar nama Bu Airin ini akan diajukan menjadi calon gubernur Banten, tapi ternyata di tengah-tengahnya bukan nama Bu Airin, tapi ujung-ujungnya di fase itu sempat kecewa nggak? Namanya manusia pasti, apalagi hampir 2-3 tahun ini kan saya menjalankan tugas. Apa yang ditugaskan oleh DPP Partai Golkar, saya laksanakan. Dimulai dari sekitar 2-3 tahun yang lalu saya sosialisasi, mulai langsung switching lagi ke pileg, ikut pileg sebagai salah satu caleg di Banten 3 saat itu untuk pemenangan pilpres, dan setelah itu switching lagi untuk sosialisasi untuk pilkada, dan waktu itu ada surat penugasan untuk mencari pasangan calon dan juga partai koalisi, karena waktu itu Golkar kan sebelum MK kan masih 14% ya, masih kita mesti mencari 6% lagi, dan alhamdulillah sudah ketemu dengan Pak Ade dan juga PDI Perjuangan. Skep juga alhamdulillah zaman kepemimpinan Pak Erlangga dan Pak Ludwig sudah ditandatangani, tinggal nunggu B1 KWK, tetapi mendengar kabar bahwa itu sepertinya tidak saya, ya sebagai manusia tentunya pasti ada rasa kenapa kok enggak kasih ke saya dan yang lainnya, tetapi paham atau tidak paham ya namanya keputusan partai harus saya jalankan saat itu. Tetapi saya bersyukur saat itu saat saya menyampaikan bahwa Pak setelah putusan MK itu ada, sebetulnya Golkar kan bisa mengusung sendirian kan karena ada 14 kursi 14%. Tapi saat itu juga komitmen PDI Perjuangan tetap konsisten dan komitmen sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah kepada saya dan Bu Ciptaning saat itu, bahwa yuk kita tetap jalan deklarasi dan memberikan surat rekomendasi dari PDI Perjuangan, dan saya pun juga meminta izin saat itu. Nah, waktu itu dekat ke PDIP, itu prosesnya kan nama Bu Airin akhirnya sempat disebut oleh PDIP untuk maju menjadi calon gubernur pada saat itu. Itu prosesnya bagaimana sebelumnya? Apakah itu juga bagian dari proses untuk mencari koalisi, proses untuk mencari pasangan calon? Ya, setelah pileg pilpres ada penugasan baru lagi kan, sosialisasi, yaitu untuk mencari pasangan calon dan koalisi partai. Kita melakukan penjajakan, mulai dari saya datang daftar ke semua partai yang dibuka atau komunikasi dengan partai yang tidak melakukan pembukaan saat itu. Dan di Golkar ini kan ada tahapan. Bulan Mei itu ada tahap survei tahap pertama, terus bulan Juli juga ada survei tahap kedua, dan waktu itu juga Agustus katanya setelah selesai penentuan juga kan akan ada tahap survei dan yang lainnya. Penentuan kan dilakukan oleh DPP, dan saya melaksanakan tugas apa yang dilakukan, dan saat itu juga kita komunikasi, konsolidasi, koordinasi, dan akhirnya ketemu. Dan
dan saat mau deklarasi SK juga udah keluar kan, SK udah keluar saat itu, cuman ada pergantian kepemimpinan di DPP Partai Golkar sehingga akhirnya kita menunggu untuk keluarnya B1KWK ya saat itu. Nah, tadi kan Bu Airin kalau nggak salah tadi saya dengar bahwa ketika nama Bu Airin diusung juga oleh PDIP, Bu Airin sempat minta izin ke Golkar sebelum Golkar mendeklarasikan Bu Airin. Apa tanggapan partai pada saat itu? Membolehkan. Jadi pada saat itu ada bahasa bahwa sepertinya kemungkinan akan ada koalisi, sepertinya kemungkinan rekomendasi tidak diberikan. Walaupun saya tetap sampai akhir juga tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan ada keajaiban B1KWK tetap diberikan kepada saya. Karena kan sebetulnya skep ini udah keluar, tinggal menunggu B1KWK untuk proses pendaftaran ke KPU. Dan saya bersama dengan Ketua DPD Golkar Banten saat itu meminta izin bahwa hari Minggu kita ada deklarasi sekaligus pemberian surat rekomendasi kepada calon gubernur maupun bupati wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan se-Provinsi Banten yang di AIS itu. Dan itu sangat diperbolehkan, diizinkan, silahkan, dan kita melakukan deklarasi saat itu. Dan karena memang kalau di PDI Perjuangan, kalau secara protokoler, kalau untuk penyerahan surat tugas atau surat rekomendasi B1KWK itu kan harus langsung diserahkan oleh Ibu Mega selaku Ketua DPP, Ketua Umum. Maka hari Seninnya kita dipanggil ke DPP PDI Perjuangan. Tapi kan akhirnya keputusan partai berubah. Nama Bu Airin akhirnya diusung oleh partai untuk jadi calon tetap berkoalisi dengan PDIP. Kita penasaran apa sih cerita di balik itu semua sampai akhirnya balik lagi nih ke nama Bu Airin? Mungkin bisa tanya sama Ketum Bahlil ya gitu kan. Tapi yang pasti saya berterima kasih Pak Ketum Bahlil sudah memberikan rekomendasi kepada saya sehingga kemarin saya tanggal 28 Agustus bisa daftar bersama-sama menggunakan teman-teman pengurus DPD Partai Golkar di Provinsi Banten berjenjang secara struktur kabupaten kota yang lainnya juga bisa menggunakan atribut Partai Golkar juga kan sangat senang. Karena selama hampir 3 tahun saya turun ke lapangan kan saya sama-sama dengan mereka. Jadi sama-sama karena perintah partai maka saya saat 2 tahun lebih saya silaturahmi dengan masyarakat di 1.400 desa dan kelurahan, pasti ada struktur partai yang sama-sama dengan saya turun ke lapangan silaturahmi atas nama Partai Golkar. Jadi tentu ya saya bersyukur alhamdulillah saat keputusan akhirnya DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Ketum Bahlil memberikan surat rekomendasi kepada saya dan Pak Ade Sumardi. Bu Airin kok nggak alasannya kenapa? Tanya sama Pak Ketum. Nggak dapat nih. Tanya Pak Ketum. Tapi bener nggak, di luar tuh ada gosip lah beredar. Kita kan nggak tahu gosip benar atau enggak. Kita pengen tanya langsung nih ke Bu Airin. Ada yang mengatakan bahwa Bu Airin kecewa, keluarga besar juga kecewa. Karena Bu Airin ini kan maksudnya sekeluarga banyak yang merupakan orang Golkar juga. Jadi katanya keluarga kecewa, jadi ada omongan bahwa semua keluarga besar Bu Airin yang bergabung dalam Golkar akan keluar dari Partai Golkar. Apakah itu betul kalau seandainya Bu Airin tidak jadi diusung oleh Golkar pada saat itu? Kalau kecewa pasti ya, bukan hanya saya dan keluarga besar, semua juga relawan, para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, relawan jaringan semua yang selama ini berjuang hampir 2-3 tahun ini bantuin saya kecewa saat itu pastinya gitu kan. Nah persoalannya kemarin apakah kita keluar atau tidak, yang kita pikirkan bagaimana saat setelah deklarasi kemarin, apalagi dengan ada putusan MK kan bersyukur kita pun juga dengan PDI Perjuangan dan beberapa koalisi partai non parlemen kan bisa untuk daftar. Jadi kemarin itu ya benar-benar kita fokus aja untuk mulai pendaftaran kan rigid banget ya, mulai dari persyaratan pribadi diri saya, Pak Ade Sumardi, persyaratan dari koalisi partai dan yang lainnya ya sebisa mungkin kan kita tidak ingin ada perubahan walaupun masih ada jeda waktu perbaikan dan yang lainnya. Jadi pas kemarin itu kita benar-benar fokus gimana caranya kita bisa daftar, mudah-mudahan disahkan sebagai calon gubernur. Jadi yang namanya kecewa pasti ada, tapi untuk hal itu yaudah pokoknya kita pikirin maju dulu deh sekarang untuk bismillah, mudah-mudahan insyaallah amin menang gitu. Tapi sempat kepikiran nggak mau keluar dari partai ketika pada saat itu diusung oleh Ibu Mega, kemudian ternyata nama Bu Airin ini yang awalnya mau dimajuin tapi nggak jadi dimajuin pada saat itu ya, sebelum akhirnya berubah situasinya. Sempat kepikiran mau keluar Bu Airin? Yang kita pikirin gimana caranya bahwa ini udah 2-3 tahun kita bekerja, kita meyakinkan masyarakat, kita harus bisa berlayar,
dan harus bisa mendaftar, dan mudah-mudahan dengan kita ikut dalam kontestasi, masyarakat bisa punya pilihan dan masyarakat bisa menentukan. Jadi waktu itu benar-benar kan cepet banget kan waktunya. Jadi ya kita benar-benar fokus di hal untuk bagaimana kita pendaftaran. Jadi kita benar-benar ya udah habis ini tahapannya apa lagi nih, habis ini tahapannya apa lagi nih. Tapi pada saat kemarin alhamdulillah Golkar ke saya lagi, ya saya senang sekali gitu. Karena kan akhirnya kan mesin partai Golkar pun juga bisa bekerja maksimal lagi seperti halnya 2-3 tahun yang lalu. Alasan Ibu Airin akhirnya menerima untuk dipinang kembali dari Golkar karena memang masih sangat-sangat mencintai Golkar pada saat itu ya. Sampai sekarang juga tentunya. Pendiri Satkar Ulama adalah bapak mertua saya. Dari awal ikut kita masuk ke dalam partai, ya tentunya kita udah merasa itu rumah kita. Jadi tentunya saat kita diusung lagi gitu kan, ya kita ya bersyukur alhamdulillah seperti ya karena saya merasa bahwa Golkar selama ini tempat saya untuk menjadi seorang politisi kan saya di Partai Golkar. Dimulai dari sebagai pengurus di tingkat kota dan sebagai ketua partai di tingkat kota, kemarin selama hampir 5 tahun bekerja untuk pengurusi perempuan Partai Golkar gitu. Jadi pada saat kemarin diusung lagi kan ya rasanya kayak kembali ke rumah sendiri aja gitu Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan juga termasuk bagaimana ketika kita melihat pidato Bu Mega yang pada saat itu memberikan sebuah statement yang kita nilai mungkin cukup agak keras begitu kepada Bu Airin. Tapi nanti pemirsa sesaat lagi tetaplah bersama kami di One on One. Ya, itu statement dari Bu Megawati, ada Bu Airin juga di sana, bahkan namanya disebut ada statement TSM, kemudian setelah mengatakan itu Airin ngomong yang jelas. Itu maksud Bu Mega pada saat itu apa berkaitan dengan TSM tadi Bu Airin? Yang pasti saya merasakan bahwa beliau seorang perempuan dan salah satu inspirasi saya di politik, perempuan politik itu adalah Bu Mega. Karena dari track record beliau sampai dengan hari ini memimpin organisasi partai yang sangat besar, itu kan butuh skill kemampuan yang luar biasa. Jadi saya melihat beliau dari semuanya ya, itu kan hanya penggalan. Sebetulnya kan dari satu itu kan full banyak hal yang beliau bahas. Mulai dari persoalan kita perempuan harus tegas, kan kita perempuan harus tegas. Kita perempuan harus bisa menunjukkan diri kita. Terus kita harus turun ke lapangan. Harus persoalan stunting harus kita ketahui. Persoalan anak yatim itu kan sesuatu yang benar. Jadi rasa sayang beliau terhadap saya, terutama mungkin seorang perempuan atau perempuan-perempuan yang terjun dalam dunia politik kan memang harus seperti itu. Jadi itu menjadi nasihat yang bagi saya pemacu dan pemicu bahwa kita perempuan juga bisa berkarir, berkiprah di dalam dunia politik. Apalagi hari ini kan saya udah full menjadi seorang politisi. Tapi ada kata-kata TSM itu apa yang bisa kita tangkap dari kata-kata TSM yang disebut? Beliau sedang membahas tentang KTP dan yang lainnya sebetulnya. Terus pada saat itu beliau nanya betul atau tidak gitu kan. Audiens kan jawabnya nggak begitu kencang semuanya. Jadi beliau langsung nanya betul atau tidak. Jadi minta saya kalau memang betul, bukan hanya saya saja sebetulnya, ke semua audiens untuk bicara kalau iya ngomong yang keras gitu. Mau ngomong yang keras tuh mau ngomong yang jelas gitu. Dalam arti kan memang kita harus jelas juga kan kalau berbicara gitu. Jadi bagi saya ya itu bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap kita, anak-anaknya yang ada di ruangan tersebut, dan untuk menjelaskan apa kondisi dan banyak hal kan yang beliau bahas sebetulnya di situ. Ada juga kalau nggak salah statement dari Bu Mega mengatakan, Airin ganti baju merah dan hitam. Oh itu iya. Apakah maksudnya sebelum diusung tempat partai oleh tempat Bu Airin bernaung sekarang, Bu Airin itu ada sebuah kewajiban untuk pindah ke PDIP. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basara sebagai pengampu untuk Pilkada di Banten saat deklarasi hari Minggu menyampaikan bahwa saya bersyukur, terima kasih tentunya kepada keluarga besar PDI Perjuangan yang tetap konsisten dan komitmen bahwa untuk tetap mengusung saya dan Pak Ade Sumardi sebagai wakil gubernur, yang dimana Pak Ade juga adalah ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Dan beliau pun juga tidak memaksakan saya untuk masuk ke PDI Perjuangan. Walaupun setelah kejadian kemarin sempat B1 KWK sempat dikasih ke saya, ya ada ayo Bu Airin masuk sini ada pastinya juga gitu kan. Tapi sekali lagi waktu itu saya betul-betul fokus bagaimana dalam waktu yang sesingkatnya kita harus menyelesaikan segala administrasi untuk pendaftaran, kita harus fokus untuk bagaimana bisa daftar dan yang lainnya, bukan hanya urusan administrasi pribadi saya sendiri kan, tentunya juga dengan wakil saya Pak Ade dan juga partai-partai pengusung dan juga persyaratan-persyaratan yang lainnya. Tapi kalau seandainya situasi pada saat itu Bu Airin tetap tidak diusung oleh Partai Golkar, apakah Bu Airin akan pindah ke PDIP?
PDIP tidak mewajibkan saya untuk masuk ya dari bahasanya yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basara. Tetapi kalau memang ingin bergabung sangat-sangat terbuka. Itu teman-teman juga sama waktu pas di acara itu pun juga sama semuanya. Tetapi sekali lagi ya, saya waktu itu nggak kepikiran apapun. Yang penting sekarang ini fokus bagaimana kita bisa berlayar, kita bisa daftar, dan dalam waktu dekat ini kan kurang lebih 3 bulan kita harus fokus bagaimana cara untuk bisa memenangkan pasangan saya dengan Pak Ade Sumardi. Saya lebih fokus ke situ waktu itu. Pada saat itu luar biasa ya Bu Airin, mungkin tadi sudah mengakui bahwa sempat kecewa, tapi akhirnya mencari jalan yang lain lagi. Apa sih yang mendorong Bu Airin? Apakah memang menjadi seorang gubernur itu adalah, ataupun calon gubernur adalah suatu mimpi terbesar? Bagi saya jabatan amanah, dan amanah tentu harus ada pertanggungjawabannya. Dan saya selalu berdoa dari dulu sampai hari ini dan insya Allah ke depan bahwa jika Allah memberikan amanah apapun, selalu saya mintanya di saat, waktu, dan tempat yang tepat dan yang terbaik menurutnya. Karena pengalaman saya, keajaiban, kemudahan, pertolongan Allah itu ada dan nyata. Dan ini kan saya rasakan. Jadi pada saat mulai dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya diminta untuk maju pilkada gubernur, saya terus berdoa, apakah ini yang terbaik atau tidak, dan yang lain. Istiharah terus saya jalanin, dan saya terus berjalan, berkeliling, silaturahmi, survei yang hanya di bawah 10% saat itu, alhamdulillah naik ke angka 30%, alhamdulillah naik sekarang ke atas 70% yang lainnya. Ini kan berkat bukan hanya saya sendiri, tapi juga kan kerja tim, baik kerja partai saat itu, kerja relawan, para tokoh, dan juga saya bersyukur punya senior-senior di Golkar yang selalu memotivasi saya, Pak Ical, ada Pak Cicip, ada Pak Luhut, ada Pak JK, ada ada banyak senior-senior yang selalu mendoakan saya tentunya dan memotivasi saya. Ada Pak Agung Laksono yang selalu bilang, ayo turun nih, ada kenalan saya di sini. Senior-senior saya di DPP Partai Golkar pun juga sama yang mendorong saya sehingga sampai dengan titik hari ini. Jadi bukan keinginan yang seperti apa untuk maju di pilkada gubernur, tapi lebih kepada hal saat 2-3 tahun saya sudah bekerja itu pun juga bukan saya sendiri, tetapi juga bersama-sama dengan relawan dan juga tokoh dan yang lainnya. Nah, pada saat titik tertentu saya menemukan titik yang kemarin, dan ternyata ada keajaiban Allah yang kasih di mana MK menurunkan thresholdnya. Saya masih ada kesempatan, masa iya saya berhenti di situ gitu loh Mbak. Itu aja yang saya pikirkan. Bagaimana harapan masyarakat dari 1.552 desa dan kelurahan, hampir 1.400 desa udah saya datangin. Banyak saya ketemu masyarakat, banyak mereka menyampaikan titipan aspirasinya, banyak hal yang sudah saya susun dalam visi misi gitu. Jadi makanya pada saat kemarin kalau saya berhenti tiba-tiba, terus bagaimana pertanggungjawaban saya terhadap orang-orang yang selama ini membantu saya, orang-orang yang selama ini menaruh harapan, dan manakala kesempatan itu ada, kenapa tidak kita gunakan kesempatan itu, tapi tentu sambil berdoa minta yang terbaik. Karena ini pun juga kan prosesnya masih panjang, karena pilkadanya juga kan tanggal 27 November. Iya. Nah, pada saat itu kan tadi Bu Airin mengatakan bahwa ini prosesnya yang panjang, 2-3 tahun bekerja, juga ada support dari senior, support dari relawan. Nah, dari senior-senior Golkar sendiri ketika tahu nama Bu Airin sempat tidak akan diusung pada saat itu, ada katakanlah kalimat-kalimat support kah supaya tetap kuat, atau mungkin ada petuah-petuah kah yang diberikan dari mungkin ada siapa pada saat itu, dan bicaranya apa? Ya, termasuk Pak Ical, terima kasih Pak Ical, ini di TV One juga di Pak Ical gitu. Jadi beliau menyampaikan, Airin jalan, nggak apa-apa, ikut aja pilkada gitu, dan terus turun ke lapangan dan yang lainnya. Beliau menyampaikan itu, dan itu juga sangat banyak membantu di saat kondisi saya waktu itu kan masih merasa gamang ya, merasa gamang, tapi support dari para senior di DPP Partai Golkar, di Partai Golkar sendiri, maupun juga para tokoh, alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Banten, dan terutama support dari orang tua saya dan juga putra-putri saya yang akhirnya ya udah bismillah kita deklarasi di hari Minggu pada saat itu dengan PDI Perjuangan. Pada saat itu pertama dengan PDI Perjuangan, kemudian Golkar mengusung nama Bu Airin. Nah, sebelum Golkar mengusung itu kan pasti ada pembicaraan dengan Bu Airin yang pada saat itu sudah dideklarasi oleh PDIP. Siapa yang menyampaikan berita itu pertama kali ke Bu Airin, dan apa yang disampaikan? Ibu Tatu, Ketua DPD Golkar Banten, menyampaikan malam ini kita ditunggu oleh Pak Bahlil, Pak Ketum dengan Pak Sekjen saat itu, dan beberapa teman dari pengurus, dan kita berdiskusi banyak cerita tentang membangun Banten, membangun Indonesia, dan yang lainnya. Dan akhirnya syukur alhamdulillah B1 KWK ada informasi insya Allah akan diberikan kepada saya besok.
Dan saya di situ bersyukur. Terima kasih semuanya tentu untuk Pak Bahlil dan keluarga besar DPP Partai Golkar. Terima kasih banyak. Oke, berarti itu sebuah kejutan yang tidak terduga ya. Iya. Ada kaitannya berarti ya ini dengan putusan MK kemarin yang tidak tersandra dengan persentase itu? Mungkin ya, boleh tanyanya ke teman-teman di DPP, boleh tanya ke teman-teman di DPP ya. Apakah mungkin ini juga karena nggak jadi mengusung nama Bu Airin karena pada saat itu Bu Airin sedang penjajakan dengan PDIP karena PDIP kan koalisinya berbeda dengan Golkar yang bergabung dengan Kim Plus pada saat itu. Apakah mungkin itu juga jadi salah satu penyebab atau gimana Bu Airin? Sempat waktu itu nama Bu Airin nggak masuk dalam informasi yang akan diumumkan jadi calon gubernur Banten pada saat itu. Ada kaitannya dengan itu kah atau gimana? Karena di luar kan kita hanya berasumsi-asumsi nih. Kan kalau sebetulnya kan skep itu udah keluar ya. Skep itu sudah keluar saat zaman kepengurusan Pak Erlangga dan Pak Sekjen Pak Ludwig saat itu. Nah, pada saat kemarin saya memahami dengan peralihan kepengurusan yang baru, mungkin ada kebijakan yang berbeda tentunya dengan kepengurusan yang lama, saya memahami, tetapi juga tidak memahami gitu. Jadi maksudnya memahami tapi tidak memahami karena bagi saya sudah menjalankan semua apa yang ditugaskan oleh DPP Partai Golkar gitu kan. Jadi kalau memang ternyata saya tidak boleh ya karena ada kepentingan yang jauh lebih besar secara nasional, ya mau gimana lagi kan. Saya pun juga kan tidak bisa memaksakan karena kan yang memberikan rekomendasi kan bukan saya pribadi gitu kan. Tapi ya sekali lagi politik itu dinamis dan saya memahami dalam arti mungkin ada banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan saat itu, tetapi kan yang lalu udah aja. Yang penting kan di depan hari ini alhamdulillah ternyata kan Golkar bersama-sama dengan PDI Perjuangan yang bisa melihat bahwa secara konstelasi di tingkat nasional pun juga kan mudah-mudahan ini bisa mewarnai bahwa semuanya juga punya tujuan yang sama. Jadi partai politik bagi saya kan alat tools bagaimana kita untuk bisa memberikan kebermanfaatan. Semua partai juga pasti sama, punya tujuan yang sama. Semua partai pasti ingin mengajukan kadernya masing-masing. Tentu dengan tujuan yang sama untuk ikut dalam kontestasi pilkada, masuk ke dalam sebuah sistem pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya dalam rangka memberikan kebermanfaatan untuk masing-masing masyarakat. Kalau di Banten tentunya untuk masyarakat di Provinsi Banten. Tapi benar nggak kan setelah ada putusan MK itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya bisa loh Bu Airin dimajuin tanpa mungkin harus berkoalisi dengan pihak lain. Tapi ada pertanyaan nggak? Kenapa saya sempat pada saat itu akan dilengserkan dalam tanda kutip? Ada terbersit seperti itu nggak? Kan nama saya udah dikasih tahu nih dari awal gitu. Ada lah, namanya manusiawi. Apalagi skepnya udah atas nama saya kan. Ada manusiawi gitu kan. Cuman ya saat itu disampaikan bahwa ada hal yang keputusan yang harus diambil dalam rangka melihat konstelasi nasional, ada kepentingan yang lebih luas lagi. Ya mau gimana lagi ya udah kita ya sudah mau gimana lagi kan kita juga bisa maksain kan. Cuman saya cuma bilang dan berdoa dalam hati mudah-mudahan masih ada keajaiban Allah, mudah-mudahan masih berharap bahwa B1 KWK pun juga ada. Bahkan di hari Minggu saya deklarasikan saya masih berharap, masih sangat berharap B1 KWK tetap masih diberikan kepada saya. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di One on One. Ini adalah statement Pak Bahlil. Ya, ini jawabannya yang tadi tanya nama Mbak Tisa sepertinya. Ya, kayaknya ini jawabannya. Kenapa alasannya begitu ya? Iya. Jawabannya ini. Tadi kan udah dijelasin sama Pak Bahlil. Ya. Mungkin apa itu soal perbedaan itu bukan menjadi sebuah hambatan atau bagaimana menurut Bu Airin apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil tadi? Ya, mungkin kan semangatnya kalau di pilkada itu kan ada Kim dan Kim Plus dan yang lainnya. Nah, kebetulan kan kalau di Banten Golkar tidak termasuk dengan Kim atau Kim Plus. Jadi mungkin maksudnya Pak Bahlil seperti itu mungkin ya Pak ya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin jawaban yang tadi tanya Mbak Tisa dari tadi ataupun pemirsa yang ingin tanya mungkin itu yang tadi disampaikan oleh Pak Bahlil. Sepertinya ya. Tapi nanti mungkin Mbak Tisa bisa undang ketum saya Pak Bahlil untuk ditanya secara langsung oleh Mbak Tisa. Iya. Tapi itu asumsi dari Bu Airin bahwa itulah jawabannya walaupun koalisinya berbeda begitu, tapi itu bukan sebuah penghalang untuk bisa bekerja sama. Tapi ngomong-ngomong nih, kan kalau kerja menjadi gubernur dan juga jadi calon wakil gubernur ini kan harus klop banget nih. Udah klop ya sama Pak Ade? Yang pasti kita harus terus berusaha. Pengalaman saya 10 tahun jadi wali kota, saya punya wakil wali kota Pak Benyamin Daphni. Dan pada saat kita menjalankan amanah secara bersama-sama, karena kan kita dipilihnya pasangan kan, bukan sendiri-sendiri gitu kan, maka harus ada saling dan komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi kita saling memahami
tugas kita masing-masing, gubernur tugasnya apa, wakil tugasnya apa, dan manakala kita ada hal yang memang tidak bisa, maka diisi oleh oleh wakil. Manakala wakil ada kekurangannya, maka diisi oleh tentu gubernurnya atau wali kota saat itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman saya di Tangsel sebagai wali kota dan Pak Ade Sumardi pun juga pernah jadi wakil bupati ya di Lebak, mudah-mudahan ya bisa saling mengisi dengan segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing tentunya. Tapi secara chemistry-nya udah dapet ya? Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Karena udah pasangan ya harus, mau tidak mau kan kita harus sejalan, karena kita memiliki keyakinan bahwa masyarakat itu kan memilih pasangan, bukan memilih saya sendiri, bukan memilih Pak Ade Sumardi Sunardi, tapi memilih kita pasangan berdua yang tentunya harus saling kerja bersama-sama. Dan nggak mungkin Mbak, pemerintahan itu berjalan hanya oleh satu orang. Jadi kalau pemerintahan itu kan sebuah sistem, maka harus kita bekerja. Kalau sistem pemerintahan itu kan siapapun pemimpinnya pasti jalan. Cuman jalannya mau cepat, mau lambat, mau maksimal, atau mau minimal, atau mau efektif, mau efisien seperti apa, leadership pemimpinnya tergantung dari kita sebagai seorang kepala daerah. Nah, tapi secara personal berarti sudah mengenal Pak Ade sebelumnya, sebelum disandingkan untuk jadi calon gubernur dan wakil gubernur? Sekilas saja, waktu zaman dulu saya wali kota, Pak Ade pernah wakil, ada beberapa kali pertemuan, tapi nggak intens dekat betul, nggak. Jadi baru kemarin saja pada saat pada saat mulai cari pasangan, cari koalisi partai, di situ baru lihat, ketemu ya gitu, sekilas saja. Jadi nggak kayak kita pacaran yang harus pengenalan dulu 3 bulan, 6 bulan, nggak ada. Tapi ya bismillah, yang pasti saya meyakini Pak Ade juga punya niatan yang sama untuk membangun di Banten. Saya punya niatan yang sama, doakan kita istiqomah dengan tujuan. Oke. Ya. Ketika akhirnya awal pertama kali diusung oleh Bu Mega, kemudian diusung oleh Pak Bahlil, ada pesan nggak sih dari Pak Bahlil? Kalau Bu Mega tadi kan kita sudah disampaikan Bu Airin apa yang disampaikan oleh Bu Mega kepada Bu Airin gitu ketika diusung menjadi calon gubernur. Tapi kalau dari Pak Bahlil sendiri, apa sih yang disampaikan ke Bu Airin setelah mendeklarasikan itu? Mungkin ada perbincangan kah atau apa? Ya, bismillah menang ya. Gitu. Oh, ada itu aja. Ada. Bismillah menang. Gitu. Doanya. Nah, Bu Airin, Banten ini kan ada persoalan tidak yang harus mendapatkan perhatian banget kalau menurut Bu Airin? Yang ini kayaknya akan saya selesaikan kalau seandainya saya nanti terpilih jadi gubernur. Yang pasti kita lihat dulu dari segi positifnya. Banten ini letaknya sangat strategis, mulai dari Pulau Sumatera ke Jawa perbatasan kan, dan yang keduanya banyak potensi sumber daya alam dan budaya juga yang lainnya. Tetapi juga ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan, yaitu pertama persoalan akses terhadap kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang belum merata antara utara dengan selatan, dan daya saing daerah juga itu penting kan, karena kalau daya saing daerahnya tinggi maka insya Allah potensi pendapatan akan naik, maka kesejahteraan juga kan insya Allah juga akan naik gitu kan, dengan beberapa hal yang lainnya. Nah, angka pengangguran juga cukup tinggi, ini menjadi PR bersama. Nah, saya sudah bisa mengklaster dengan pengalaman saya turun ke lapangan dan berdiskusi, berdialog dengan beberapa orang dan melihat data yang ada, bagaimana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran, dan juga peningkatan para pelaku UKM itu pasti akan selalu menjadi skala prioritas bagi kita. Tentu dibedakan antara 4 kabupaten, 4 kota. Jadi kita kan ada 4 kabupaten, 4 kota yang kita melihat karakternya masing-masing berbeda. Kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Nah, tugas gubernur kan beda sama buat di wali kota. Tugas gubernur ini adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tentunya pusat juga banyak program RPJMD. Hari ini kan Pak Jokowi sudah mau selesai. Insya Allah Pak Prabowo dengan banyak program hal yang lainnya. Ini juga bisa disandingkan dengan program-program yang kita lakukan. Tentunya harus linear dengan yang di provinsi kabupaten kotanya. Nah, saya melihat misalnya Banten ini kan ada utara dan selatan. Banten Selatan ketertinggalan persoalan infrastruktur. Dimulai dari jalan poros desa, terus travel dan transit time terhadap akses di bidang industri pariwisatanya, tapi terutama untuk wilayah Tangerang Raya, urusan tentang kemacetan, banjir, dan bagaimana akses untuk bisa mendapatkan sekolah, terutama misalnya kan kemarin persoalan PPDB zonasi aja masih masalah, karena kan SMA SMK masih belum, daya tampungnya belum maksimal. Tentunya PR saya adalah bagaimana menambah sekolah baru, menambah ruang kelas di SMA SMK negeri baru, tapi dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Dan yang ketiganya, pengalaman saya kan kalau bangun sekolah baru butuh waktu 2 tahun. Maka ada konsep bagaimana kita memberikan beasiswa per siswa terhadap putra-putri Banten yang sekolah di sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri. Jadi kita subsidi secara bosdanya ke anak-anak Banten, sok mangga silakan sekolahnya mau di sekolah swasta manapun, kita ada subsidi terhadap
persiswanya berdasarkan kartu keluarga yang ada. Mudah-mudahan itu bisa meringankan biaya sehingga rata-rata lama sekolah tidak lagi terlalu tinggi hanya di wilayah Tangerang Selatan saja, tapi juga merata. Makanya kenapa visi saya Banten maju bersama. Jadi harus ada kebersamaan dalam proses pembangunan, nggak boleh lagi ada daerah tertinggal dan nggak boleh ada lagi maju ya daerah yang maju sendirian, tapi bagaimana maju secara bersama-sama. Nah ini kan berarti menarik nih. Yang diusung adalah pertama kali dibenahi adalah infrastruktur, kemudian pendidikan. Tapi data dari kesehatan, data rilis dari kesehatan, kalau tidak salah di tahun 2024 ini angka stunting di Provinsi Banten itu naik dari 9% menjadi 9,2%. Apakah ini akan juga menjadi concern dan bagaimana caranya untuk menurunkan angka stunting? Yang pasti, kemarin saya sempat diskusi dengan teman saya. Teman saya menyampaikan bahwa orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting itu udah pasti pendek. Nah ini harus dipahami dulu tentang arti stunting dulu, karena zaman dulu saya nggak ada tuh, selesai wali kota 2021 masih urusannya gizi buruk dan yang lainnya gitu. Nah yang pasti harus kita memahami dulu dari hulu dan hilirnya. Bagaimana mulai dari saat pranikah, kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan KUA, saat calon istri, calon suami menikah, mereka harus paham bagaimana pada saat proses misalnya untuk untuk saat menikah, menjadi suami istri, sebagai calon ibu, sebagai calon ayah, bagaimana anak dalam kandungan kan gizi masukannya juga harus ada. Kan stunting ini kan hanya bukan tumbuh kembang urusan tinggi badan, berat badan dan yang lainnya, tapi juga pertumbuhan perkembangan kecerdasannya kan, ini juga harus dipantau. Nah, kita punya banyak kader, pengalaman saya di Tangerang Selatan kita punya banyak kader kesehatan, kader posyandu. Maka kita harus bisa melibatkan kader posyandu ini pun juga sebagai promotif dan preventif, mengajak bukan hanya si ibu saja untuk memahami tentang tumbuh kembang bayi dan balitanya, tapi bagaimana posyandu ini juga punya peran membantu pemerintahan dengan BKKBN dan yang lainnya, sehingga akhirnya ada pantauan pada saat ini anak ternyata kena stunting, maka kita kerjasama dengan dokter dan rumah sakit tersebut untuk melakukan pemantauan. Tetapi pemantauan itu kan bisa dilakukan juga oleh kader dengan diberikan pembekalan ilmu pengetahuan bagaimana cara melihat tumbuh kembang anak untuk bagaimana menurunkan angka stunting tersebut. Nah kalau di Provinsi Banten ini kan cukup unik ya Bu ya. Bahkan ada yang bilang, Ibu Airin kan dulu memimpin di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan tuh pernah ada yang bilang, wah Tangerang Selatan ini udah pantas jadi sebuah provinsi sendiri begitu. Artinya kan Tangerang Selatan ini mungkin tidak sekompleks dengan Banten pada umumnya. Nah, ini bagaimana Bu Airin memotret soal ini? Kalau bicara soal Tangsel udah maju, banyak gedung tinggi, perumahan-perumahan elit juga mungkin banyak di sana. Tapi kalau Banten ini kan mungkin lebih luas. Ya, Tangsel juga walaupun seperti hari ini, tapi persoalannya juga masih ada. Contoh misalnya kemacetan, yang salah satu ruas jalan untuk di Pasar Jombang itu kan bagi saya waktu saya jadi wali kota maunya pengennya ada underpass atau flyover. Itu kan kewenangan provinsi. Maka yang akan saya lakukan nanti saat saya jadi gubernur, kita akan lakukan pembuatan flyover atau underpass di sekitaran kawasan Jombang, karena itu mengurai kemacetan. Jadi bagaimana tugas provinsi itu mengurusi aset pemerintah provinsi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Kayak di Tangsel, kita punya balai latihan kerja di Serpong, kan sayang nggak maksimal, padahal kan angka pengangguran cukup tinggi. Salah satu sebetulnya solusi untuk bisa mengurangi angka pengangguran kan mengaktifasi balai latihan kerja, disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja di situ. Nah, tapi kita balik lagi ke wilayah misalnya daerah Lebak dan Pandeglang. Pada saat saya turun ke sana, ternyata kan infrastruktur jalan poros desanya saja belum baik. Maka yang harus kita lakukan adalah perbaikan tersebut. Karena kalau misalnya penyambung jalan antar satu desa ke desa lain sudah baik, maka nanti kan daya bangkit ekonominya akan baik, pendidikannya akan baik, kesehatannya juga akan baik. Nah, tinggal bagaimana sebagai seorang gubernur berkomunikasi, koordinasi dengan para bupati wali kota. Dengan para bupati wali kota untuk melihat tugasnya bupati wali kota apa, kekurangannya kita bantu oleh pemerintah provinsi, tugas kewenangannya provinsi apa, mengurusi urusan jadi kewenangan provinsi, dan ada komunikasi koordinasi, laporan evaluasi secara bertahap yang kita lakukan. Karena kan pemerintahan saya bilang sebuah sistem. Bagaimana kita memberdayakan, memaksimalkan tata kelola pemerintahan dengan baik yang tentunya bersifat adaptif, dan kita sebagai pemerintah provinsi, sebagai gubernur adalah koordinator untuk para bupati wali kota, 4 kabupaten kota, memastikan mereka menjalankan tugas fungsinya berjalan, tugas provinsi mengurusi urusannya provinsi, dan jika ada kekurangan dan yang lainnya, kalau perlu bantuan dari provinsi kita bantu, kalau memang harus ke pusat, maka tugasnya gubernur mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat. Oke. Ya. Di Banten cuma ada 2 pasangan calon. Bu Airin tadi mengatakan bahwa saya itu mulai 2-3 tahun dari awal mungkin elektabilitas sekitar 10%, kemudian naik 20%, 30%, kemudian sekarang menjadi 70%. Ini berarti menunjukkan bahwa Bu Airin yakin akan menang dalam pilkada
nanti 27 November 2024? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Bu Airin menjawab pertanyaan yang tadi, Bu Airin tampaknya dari segi survei elektabilitas leading. Apakah ini menunjukkan bahwa Bu Airin sangat optimis akan terpilih, akan menang? Dalam hidup harus optimis, tapi bagi saya selalu disampaikan dimanapun survei itu kan hanya bagian dari alat indikator. Indikator bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah on the track, sudah benar, ada peningkatan, teman-teman jaringan, relawan maupun tim juga sudah bergerak secara maksimal. Nah, tapi kan kembali kalau survei itu di bulan Juli, sedangkan pilkadanya di bulan November. Jadi masih ada banyak waktu yang tentunya kita harus terus turun ke lapangan, sentuh masyarakat, sapa masyarakat, pastikan bahwa mereka yang sudah memilih kita, insya Allah nanti tanggal 27 November datang ke TPS. Karena kan hasil kemenangan itu kan di tanggal 27 November, bukan di survei bulan Juli kemarin. Jadi tetap bahwa tidak boleh lengah, tetap harus optimis, tetap harus turun ke masyarakat, sentuh dan sapa masyarakat, karena saya tahu persis bagaimana masyarakat di Banten sudah sangat cerdas untuk bisa menentukan pilihannya. Nah, kalau boleh menilai lawan Bu Airin nanti ini, pasangan lawannya, yaitu Pak Andra Dimyati, sosok seperti apa sih pasangan ini kalau menurut Bu Airin? Saya kenal baik dengan Pak Andra. Kami sama-sama di TKD dan hubungan kami baik, komunikasi kami pun juga baik, dan juga dengan Pak Dimyati, beliau adalah senior tentunya, dan saya meyakini semuanya juga punya niat yang baik tentunya. Tinggal masyarakat Banten untuk mudah-mudahan bisa menentukan pilihan. Kalau buat saya pribadi maunya ya tentu untuk saya dan Pak Ade Sumardi tentunya. Terima kasih. Bu Airin, ini kan perjalanan karir politik nggak ujuk-ujuk langsung jadi calon gubernur ya. Sebelumnya jadi wali kota Tangsel dan juga jadi politisi. Mungkin ini agak bertolak belakang ya dengan background Bu Airin yang sebelumnya. Waktu itu kecemplung ke politik gimana sih? Apakah karena memang lingkungan keluarga, mertua, keluarga besar atau gimana? Atau memang dari dulu di dalam hati yang paling dalam ingin terjun ke dunia politik? Dari dulu saya nggak pernah punya cita-cita dan tidak terbayang saya bisa jadi kepala daerah. Dulu cita-cita saya cuma pengen punya karir, tapi bisa membagi tugas dengan urusan di rumah dan keluarga. Dan tapi dari kecil saya mulai aktif SD, SMP tuh aktif di Pramuka, OSIS, SMA, OSIS Paskibraka, kuliah aktif di Senat, ikut kegiatan Mojang, Jajaka dan yang lainnya yang notabene banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, pada saat saya menikah tahun 2006, kakak ipar saya waktu itu Bu Atut kan maju pilkada gubernur Banten yang dipilih langsung pertama kali. Saya turun di wilayah Tangerang Raya, silaturahmi dengan masyarakat, dan saya juga waktu itu aktif di organisasi Palang Merah Indonesia dan juga organisasi kemanusiaan yang lainnya. Dan alhamdulillahnya sampai dengan hari ini saya senang silaturahmi. Alhamdulillah, jadi silaturahmi itu saya melihat banyak manfaatnya dan saya dikasih senang sama Allah untuk bisa terus banyak silaturahmi. Dan bagi saya sekali lagi politik kan alat untuk bisa kita beradaptasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dan juga tentunya politik dalam arti bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Ini kan seorang wanita yang menekuni karir bidang politik, kemudian juga di sela-sela kegiatan lainnya ketika break jadi kepala daerah juga punya kantor notaris sendiri. Artinya berkarir lah sepanjang kehidupan begitu. Tapi juga memiliki peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Banyak yang mengatakan bahwa beban seorang perempuan itu double, luar biasa, lebih berat dibandingkan dengan seorang laki-laki. Bu Airin juga ngerasakan hal yang sama? Ya pastinya juga saya merasakan itu, walaupun kalau tanya sama bapak-bapak laki-laki sama juga, kita juga gitu kan. Sama juga, jadi yang penting kan saling aja, dan saya selalu berusaha dan alhamdulillahnya saya memiliki supporting system di lingkungan saya yang mampu saya bisa menjalankan semua amanah sampai dengan hari ini. Bahkan sebagai anak dari kedua orang tua saya masih ada, dari abah mama yang selalu mensupport saya, mendoakan saya, kakak-kakak adik saya, dan juga tentunya juga putra-putri saya yang memahami kondisi ibunya hari ini, menerima ibu apa adanya ya Dea Kang ya gitu kan, dan selalu mensupport dan mengetahui siapa saya, bagaimana saya, dan mereka selalu berdoa. Saya selalu kalau kata anak saya yang perempuan, apa yang menjadi passion ibu ya ibu jalanin gitu. Sepanjang ini ibu melihat adik atau kakang tahu bahwa ibu suka di dunia itu, ya udah, dan kita melihat bahwa ibu bisa membagi waktu dengan baik. Yang penting supporting system. Jadi saat misalnya saya lagi butuh dengan anak-anak, maka di kantor saya punya wakil yang pada saat itu bisa membantu saya di pemerintahan. Pada saat saya berperan sebagai seorang anak di orang tua saya, putra-putri saya memahami bahwa saya harus sebagai seorang anak dari ibu bapak saya gitu kan. Jadi sang anak juga melihat perjalanan karir politik Bu Airin. Iya. Oke. Gimana? Melihat perjalanan karir politik
politiknya. Mereka melihat betul. Supportnya seperti apa sih yang paling memorable banget, singkat aja Bu Airin? Yang tadi aja ya. Yang mana tuh? Ya. Pemirsa Tiban harus tahu nih. Iya, yang pasti dengan kejadian yang kemarin karena dengan tema one and one ini kan. Jadi walaupun mereka, maaf ya Kang, Ade, ya Ibu mesti bilang gitu kan saat mereka sekarang sedang sekolah, tetapi mereka memantau perkembangan saya seperti apa, dan mereka selalu bilang bahwa apapun yang menjadi pilihan Ibu kita support karena kita tahu Ibu akan mengetahui apa yang Ibu mau dan kita tahu Ibu, kita tahu siapa Ibu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Airin atas sama, waktunya sudah bersedia sama-sama. hadir di studio One on One, dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.